Isu pertanian keamanan pangan di Indonesia. Latar belakang di sini yaitu pangan merupakan makanan yang dikonsumsi oleh manusia untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari makanan tersebut. Sedangkan makanan yaitu bahan yang terbuat dari hewan ataupun tumbuhan yang bisa dikonsumsi manusia. Keamanan pangan sendiri merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan tercemar dari zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Ada 3 jenis pencemaran terhadap makanan, yaitu seperti pencemaran biologis, pencemaran kimia, dan benda yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Tujuan keamanan pangan yaitu untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu meningkatkan keamanan pangan terhindar dari pencemaran mikroba. Kedua, mengidentifikasi anggaran untuk keamanan pangan di Indonesia. Yang ketiga, menentukan kebijakan yang telah ditentukan untuk keamanan pangan di Indonesia. Tujuan masalah yang pertama, agar bisa menentukan cara untuk meningkatkan keamanan pangan agar terhindar dari pencemaran mikroba. Kedua, mengetahui anggaran yang diberikan pemerintah untuk keamanan pangan di Indonesia. Yang ketiga, dapat menentukan kebijakan apa saja yang perlu ditentukan untuk keamanan pangan yang di Indonesia. Selanjutnya, pembahasan analisis peningkatan keamanan pangan dari pencemaran mikroba. Di Indonesia, keamanan pangan masih kurang untuk sekedar menjaga kebersihan pangan, terutama di keamanan pangan dalam rumah tangga. Banyak masyarakat yang kurang memperhatikan kesehatan tubuh. Makanan pun mudah sekali tercemar. Ada 3 jenis pencemaran terhadap makanan, yaitu seperti pencemaran biologis, pencemaran kimia, dan yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 menyatakan bahwa setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan. Kedua, mengidentifikasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk keamanan pangan di Indonesia. Pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan juga akan menghasilkan pangan yang bermutu, aman, dan layak dikonsumsi, dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Upaya peningkatan mutu dan keamanan pangan merupakan tanggung jawab semua pihak yang berkepentingan dengan pangan tersebut. Pemerintah telah membuat ketentuan untuk mutu dan keamanan pangan yang dicantumkan dalam undang-undang dan regulasi sebagai landasan dan rujukan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan. Pembinaan kepada pemerintah daerah dilakukan BPOM RI dan pembinaan dan pengawasan pangan IRTP diserahkan kepada pemerintah. Selanjutnya, yang ketiga, kebijakan pemerintah untuk keamanan pangan di Indonesia. Menurut beberapa ahli, bahwa ketahanan pangan minimal mengandung 2 unsur pokok, yaitu ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan tersebut. Salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik, walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional. Akan tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh. Pemerintah menerapkan kebijakan umum pembangunan pertanian yang mempunyai tujuan umum, yaitu memajukan agribisnis, yaitu dengan membangun secara sinergis dan harmonis aspek-aspek, yaitu yang pertama, industri hulu pertanian yang meliputi pembenihan, input produksi lainnya, dan alat mesin pertanian. Kedua, pertanian primer. Yang ketiga, industri hilir pertanian. Dan yang terakhir yaitu jasa-jasa penunjang yang terkait dalam memajukan agribisnis. Berikut cuplikan. Keamanan pangan telah menjadi isu sentra saat ini karena banyaknya kasus-kasus keracunan bahan pangan yang berasal dari produk pertanian dan olahan. Dari data WHO, sedikitnya 600 juta orang atau 1 dari 10 orang jatuh sakit karena terkontaminasi makanan. Di mana 125.000 merupakan anak-anak di bawah umur. Isu ini semakin sentra seiring meningkatnya kesadaran masyarakat mengonsumsi pangan yang sehat dan aman. Upaya mewujudkan keamanan pangan ini jugalah yang mendorong digelarnya workshop keamanan pangan yang digelar Dinas Pangan bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
Workshop dihadiri segenap unsur terkait termasuk perwakilan kabupaten kota se-Sumatera Barat. Tujuan workshop ini guna mengimplementasikan program keamanan pangan dan mendorong lahirnya Perda Keamanan Pangan di Sumatera Barat. Semua persoalan keamanan pangan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Barat. Mulai dari perguruan tinggi, pemerintah, para stakeholder, masyarakat siapa saja, kita harus memberikan pemahaman secara detail kepada mereka bahwasanya adalah persoalan berat yang harus ditangani. Dari tahun ke tahun, masalah keamanan pangan, frekuensi persoalannya makin lama makin berat. Kalau kita tak tanggulangi, bisa terancam generasi penerus kita. Banyak persoalan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat itu tidak aman. Permasalahan pangan ini kan selalu permasalahan utama bagi kita. Mungkin secara kualitas, secara kuantitas kita bisa memenuhi pangan masyarakat kita, tetapi secara kuantitas khususnya berkaitan dengan keamanan pangan ini permasalahan yang perlu kita tanggulangi segera. Seperti yang kita ketahui, ini kan permasalahan keamanan pangan ini mulai dari hulu sampai ke hilir. Dasil Reta Hadisuri, Padang TV. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu keamanan pangan sangat penting bagi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang masih banyak yang menyepelekan hal penting seperti yang di atas sudah dijelaskan. Keamanan juga bisa tercemar oleh bahan yang tidak baik bagi tubuh seperti pencemaran biologi, kimia, dan benda asing yang tidak bisa dicerna dan diterima oleh tubuh. Saran, dengan ini masyarakat bisa memperhatikan lagi tentang kesehatan mereka dengan menjaga kebersihan dan kehigienisan makanan yang dikonsumsi. Sangat penting meningkatkan keamanan pangan yang ada di Indonesia sebab kebanyakan masyarakat masih menyepelekan masalah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.